Baik, selamat malam teman-teman FB, Rumah Dato KN Laresa. Selamat ketemu lagi di hari Rabu yang kita bicara tentang terapi EFT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang menyimak malam ini. Mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan manfaat karena jadwalnya sebenarnya hari ini ada narasumber yang seharusnya berbicara. Mungkin karena sekarang hari libur jadi beberapa banyak terpending dan itu dadakan, tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Insya Allah sharing tetap berjalan tentang terapi EFT tetap berjalan karena sayang sekali teman-teman, terapi EFT ini sangat bermanfaat kalau menurut saya ya, dan ini bisa membantu permasalahan banyak orang dan sangat simpel, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan barang banyak atau apa ya, tapi ya kita bisa melakukan di mana aja. Ya. Beberapa kali mungkin dari beberapa bulan yang lalu juga saya selalu mengatakan terapi EFT, dan ini juga pernah saya sampaikan di beberapa medsos ya, dan di secara offline, yang mungkin ada beberapa teman yang pernah ikut pelatihan offline saya di Cisarua, di perpustakaan Cisarua, tentang terapi EFT ini. Nah, malam ini juga mungkin perdana buat saya untuk menyampaikan tentang terapi EFT. Walaupun kemarin Bapak Dokter Hewan Agus ya sudah menyampaikan tentang terapi EFT. Sekarang saya fokuskan sebenarnya apa sih terapi EFT itu ya. Nanti buat teman-teman yang ingin sharing di Zoom, aplikasi Zoom, bisa nanti chat ke admin ada di deskripsinya. Silakan nanti chat di situ, minta nomor ID Zoom-nya berapa. Nah, supaya kita curhat-curhatan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin curhat malam ini tentang permasalahan, tentang masalah sehat, tentang masalah emosi, tentang masalah pikiran atau apalah gitu kan yang terjadi saat ini, silakan nanti bisa chat ke nomor yang tercantum. Aduh, saya lupa lagi nomornya berapa. Yang pasti ada di nomor tercantum, mangga ya. Nah, teman-teman sahabat Rumah Dato KN Laresa, sekali lagi terima kasih untuk yang menyimak, dan kita mulai tentang terapi EFT ini apa. Hanya sebelumnya saya akan cantumkan tentang CV saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah tahu saya tapi tidak tahu siapa saya. Nah, ini CV saya. Maaf. Nah, ini tentang hidup saya. Nama saya Celeda Marlina. Sebenarnya saya lahir di Jakarta ya, ini salah. Dan sekarang saat ini saya tinggal di Sukabumi. Dan saya asli orang Sunda. Ini latar belakang pendidikan saya. Saya saat ini tugas di Puskesmas Pelabuhan Ratu pada hari khusus. Dan saya praktek mandiri di Klinik Kimia Farma Sukaraja. Pelayanan saya yang saya jalani ini, saya melakukan program Detox Your Body, terus terapi EFT, saya juga mempelajari kecantikan,
Dan kecantikan saya menggunakan alat dan bahan yang alami ya teman-teman ya. Jadi tidak masalah untuk kulit, bahkan itu untuk nutrisi kulit karena kulit juga dan tubuh itu perlu nutrisi dan itu harus yang bentuk alami. Dan saya melayani perawatan atau perbaikan sel-sel tubuh dengan herbal. Nah, saya juga menerima pelatihan baksos. Ini dulu saya suka ada baksos, tapi sekarang mungkin sejak pandemi pastinya saya juga kurangi karena untuk pertemuan-pertemuan banyak mungkin masih dibatasi ya untuk menjaga tersebarnya COVID-19 ini. Jadi kalau ada yang mau melakukan terapi secara online aja, ya nanti kita bisa pakai aplikasi Zoom, bisa bisa hubungin ke nomor tercantum. Nah, ini saya dulu sekolah di Sukabumi teman-teman, dan saya asli Sukabumi. Saya alumni dari Juanda, mungkin yang dulu tahu SDL di mana. Ini pendidikan saya. Nah, pengalaman pendidikan lainnya saya tambahan, saya belajar akupresur, saya belajar akupuntur, belajar pelatihan tata wajah, bekam juga dan ruqyah saya lakukan. Terapi hipno di Jakarta juga saya pelajari. Untuk terapi EFT ini akhirnya cara membantu menyelesaikan masalah yang terakhir saya lakukan untuk pasien. Artinya di antara ilmu ini saya sekarang cuma menjalankan terapi EFT ini karena sekali lagi sangat simpel sekali. Bahkan bisa dilakukan di mana aja dan bisa dilakukan siapa aja. Ya, jadi buat anak-anak juga, kalau anak-anak bisa diarahkan itu bisa melakukan terapi EFT sendiri atau mandiri. Oke. Ini untuk CV saya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau mau ditanyakan, mangga di nomor yang deskripsi yang tercantum ya, yang 0819. Nah, baik, maaf. Teman-teman, kita mulai. Apa sih terapi EFT ini? Maaf, jadi saya ini. Oke, ini yang akan saya sampaikan malam ini. Terapi EFT atau Emotional Freedom Technique itu adalah salah satu cara atau salah satu bukan alternatif ya, tools bagaimana menyembuhkan secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi bukan hanya sakit kepalanya aja yang diperbaiki, atau sakit mahnya aja, atau sakit lambungnya yang diperbaiki, tapi akar permasalahannya yang diselesaikan. Nah, ini saat ini banyak berbeda sekali ya teman-teman ya, penyakit saat ini dengan bukan berbeda ya, artinya sekarang mungkin penyakit saya walau alam ya, kayaknya lebih detail dan bukan hanya orang dewasa aja sekarang yang punya masalah, tapi anak-anak juga banyak bermasalah. Saya pernah menemukan anak yang kacamatanya tinggi, tebel banget. Atau saya pernah menemukan anak yang usia berapa tahun ya, waktu itu dia punya gejala diabetes atau gula darah. Memang anaknya gendut banget. Ya, itu harus, kalau secara holistik harus dicari akar penyebabnya. Itu faktor gejalanya ya, penampakannya ada di anak tersebut. Nah, ini nanti saya jabarkan secara sekilas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya nanti bisa
hubungin di 0819 1703 2972. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi, silakan minta password dan ID-nya untuk kita ngobrol di aplikasi Zoom di 0819 1703 2972. Jadi kalau ingin terselesaikan masalahnya atau ingin curhat-curhat malam ini, mangga nanti kita bisa lakukan selesai kegiatan streaming malam ini ya. Baik. Oke. Nah, saya mengikuti pelatihan atau komunitas terapi EFT ini di bawah naungan AP, tapi sekarang bukan AP ya, jadi ISEP ini belum diganti, maaf. Nah, di bawah bimbingan Bapak Edi Iskandar. Saya cantumkan ini, saya tandai untuk Pak Edi. Selamat malam Pak Edi, terima kasih sudah membimbing saya, sudah mengajarkan saya untuk untuk teknik terapi ini, karena memang akhirnya teknik terapi ini adalah salah satu cara saya untuk membantu masyarakat yang lebih simpel, ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau belajar pun nanti saya bikin workshop bersama teman-teman saya, komunitas saya. Nanti tunggu aja waktunya. Nanti akan saya share kapan waktunya. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat, kalau merasa teman-teman ini ada perbaikan, bisa memperbaiki kehidupan, mangga di-share, mangga di-komen, dan kirim like yang bisa saya jadikan tanda bahwa teman-teman memang care terhadap diri sendiri dan sesama. Oke? Nah, saya kembali lagi. Nah, cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baiknya pengurus. Nah, teman-teman, ini mungkin ada kita lupa. Mungkin kita kadang-kadang suka tidak ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu merasa bahwa diri kita atau harapan kita betul-betul dikejarnya itu tanpa ingat siapa yang memberi, tanpa ingat siapa yang mengaminkan. Nah, kita ngotot pada suatu hal, kita ngotot menginginkan sesuatu tanpa memikirkan sebenarnya kalau kita lepaskan itu akan lebih bermanfaat. Artinya bukan dilepaskan, kita bukan EGP ya. Karena kalau kita ngotot dalam hal itu, tubuh akan menderita. 80% orang itu sebenarnya ingin melakukan banyak hal, tapi 80% juga itu terhalang oleh ego. Bahwa ego saya lebih pintar, bahwa harga diri harus diperbaiki, bahwa semua harus tanpa mengingat ada yang lebih tepat yang memberikan. Nah, di Quran ayat 3, di Quran surah ketiga, ayat 173, ini cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baiknya pengurus. Nah, misalnya teman-teman merasa bahwa sudah mendapatkan khawatir tentang income, misalnya kan, bahwa di PHK tidak mempunyai penghasilan, bahwa sakit ini karena karena kemarin jatuh gitu kan, atau kemarin banyak salah. Nah, sebenarnya teman-teman,
teman-teman itu mungkin sama seperti saya, mungkin ada lupa. Ada lupa, seharusnya kita kembalikan semua pada Allah. Dan ini nanti akan kita bahas lebih dalamnya di workshop ya, insya Allah. Nah, kita berjalan, kadang-kadang kita mengikuti apa yang kita pikirkan. Tanpa mengingat, sebenarnya ada yang lebih hak mengatur semua. Di surat ini, teman-teman cukuplah mengingat bahwa cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pengurus. Ya, ini nanti dibahas lebih detail lagi. Nah, pendekatan holistik ini apa sih sebenarnya? Pendekatan holistik ini memberikan makna bahwa tubuh itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pikiran, mind, body atau tubuh, dan soul atau jiwa. Kalau misalnya tubuhnya sakit, pikirannya juga pasti sakit. Apalagi kalau pikirannya sakit, ini juga sakit. Jangan menganggap teman-teman bahwa sakit kepala itu karena misalnya kan kegemukan, misalnya kan karena atau misalnya badan pegel, pasti memang kegemukan iya. Tapi kegemukan itu disebabkan oleh apa? Ya dari pikiran kita. Nah, soul itu jiwa, hati kita. Hati kita juga akan mempengaruhi ke pikiran kita. Nah, ketiganya ini menjadi satu sistem yang semuanya saling keterkaitan, dan apabila ada persoalan di tubuh kita atau diri kita, tidak cukup meninjaunya dari subsistem semata aja. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada keluhan hipertensi misalnya kan, mau secara pengobatan secara nama penyakit ilmiah atau penyakit barat itu adalah hipertensi misalnya kan, atau stroke. Tapi dari pendekatan holistik, masalah hipertensi itu tetap dia adanya racun atau pikiran yang menghalangi, yang menyebabkan tubuh menderita. Ya paham di sini ya? Sehingga sirkulasinya nggak lancar. Nah, itu juga bisa dipengaruhi dari hati kita. Ini harus diperbaiki dari awalnya. Hipertensi biasanya dimulai dari sakit kepala. Ya kan, itu indikasinya sakit kepala. Karena sirkulasi yang ke arah kepalanya nggak lancar. Nah, teman-teman, perbaiki dulu semuanya. Soul, jiwanya, hati kitanya diperbaiki, insya Allah semuanya akan membaik. Ada 3 pola yang harus diperbaiki, nanti akan saya sampaikan. Nah, hidup ini harus seimbang. Banyak orang ini merasa keblinger, banyak orang pinter, oke? Banyak orang seger, betul? Akhirnya orang ini nggak benar. Inilah yang disebut keblinger. Ayo, siapa yang aku? Ada nggak teman-teman yang kayak begini? Ada lagi orang yang pinter, oke. Ada orang yang benar, iya. Tapi tampaknya nggak seger, stres aja, pusing aja, padahal dia pinter. Betul? Inilah yang dibilang kelenger. Ada lagi nih orang yang seger, oke. Bener, ya. Dia tampaknya seger, bener. Tapi ya nggak pinter di sini ya nggak mudeng-mudeng gitu loh. Kalau dibilang punten, dibilang bolot ya mungkin bolot kali ya. Tapi ya inilah jatuhnya minder. Nah, hidup ini harus tawazun bin seimbang, oke? Yang seperti kayak gini, jadi keseimbangan fisik dan pikiran itu
diperbaiki. Teman-teman, saya pernah baca juga buku, saya lupa judulnya apa. Ternyata betul, Thomas Alva Edison ini sudah memperkirakan bahwa dokter masa depan ini tidak lagi memberi obat, tapi melainkan merawat pasiennya dengan gizi, makanan, dan pencegahan penyakit. Paham ya di sini ya. Nah sekarang juga banyak teman-teman sejawat saya yang mempelajari ilmu akupuntur, mempelajari ilmu bekam, mempelajari ilmu apalagi ya, hipnoterapi gitu kan. Karena saat ini dan ke depan dokter itu banyak melakukan perawatan, bukan hanya mengobati aja. Dan betul, ini padahal Thomas Alva Edison tuh bicara itu dulu. Dan sekarang faktanya, alhamdulillah, termasuk saya pelajari itu. Ya karena bagi saya punya banyak penyakit. Nah, penyakit itu sebenarnya bukan diturunkan. Dalam pengobatan holistik itu, saya baca bukunya, saya lupa ya, waktu itu guru saya, Bapak Edi, mengatakan bahwa genetik itu bisa diputus dengan banyak pola. Pemutusannya apa? Salah satunya dengan cara terapi EFT ini. Oke, buat teman-teman yang nanti belum paham tentang ini, bisa nanti hubungi saya ke nomor 0819 1703 2972 untuk menanyakan ID passwordnya. Mana tahu nanti ada yang mau bincang-bincang atau kita mau mau curhat, mangga malam ini saya siapkan waktu. Nah, kenapa sih orang sakit semakin banyak tapi tingkat kesembuhannya yang tidak signifikan? Kenapa? Ya, betul. Saya melihat saat ini bisnis yang maju itu adalah bisnis di kesehatan ya. Karena bisnis kesehatan itu orang tidak akan mati, maksudnya orang pasti membutuhkan gitu loh. Baik dari anak, bukan anak aja, dari semenjak janin di dalam perut gitu kan, sampai kakek-kakek nenek itu pasti butuh sehat. Nah, makanya kenapa bisnis kesehatan sekarang makin menjamur, terutama rumah sakit dan klinik, karena dilihat dari fakta orang sakit itu sekarang semakin banyak, tapi tingkat kesembuhannya tidak signifikan. Kadang-kadang maaf ya teman-teman ya, punten, ada juga yang maaf banget ya, takutnya ada yang tersinggung, tapi ada beberapa fakta, termasuk teman saya, beliau masuk rumah sakit masih tampak segar, masih tampak masih bisa ngobrol-ngobrol, tapi nggak lama kemudian ya itu lewat gitu kan. Nah, itu ada apa? Nah, sebenarnya yang diperbaiki lagi. Nah, berikutnya saya gambarkan. Nah, penyebab utama penyakit pada tubuh kita, ini ada bukunya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanti konsultasi, silakan nanti hubungin ya ke 0819 1703 2972. Nah, inilah penyebab utama penyakit pada tubuh. Paling besar dimulai dari pola pikir. Chronic emotional stress. Ini termasuk juga ada bukunya The Miracle of pH. Nah, stres ini menyebabkan pH menjadi asam, dan pH asam lah yang menimbulkan banyaknya bakteri dan virus di situ, sehingga daya tubuh menurun. Nah,
Stres ini penyebab utama. Stres, makanan, dan maaf, obat. Ini yang menyebabkan tingkat stres meningkat, menyebabkan sakit dari stres dan pola makan. Tingkat stres yang menyebabkan pH-nya asam. Faktor lainnya adalah pola makan. Nah, teman-teman perhatikan pola makan. Kembali lagi perhatikan juga ke pH. Nah, pH yang menyebabkan sakit itu adalah pH asam. Dan makanan yang menyebabkan asam yang tinggi itu paling tinggi adalah ikan berkaki, seafood, makanan laut yang berkaki. Ya mungkin bisa ditebak apa? Cumi, udang, itu pH-nya tinggi. Dan itu menyebabkan masalah dalam tubuh. Ya, ada lagi yang lainnya apa namanya, selain makanan ya pola hidup. Nah, pola hidup misalnya nggak pernah olahraga, tidurnya larut malam, terus apa namanya, terlalu banyak gaya, itu bisa menyebabkan. Tapi yang paling besar adalah di sini. Memang sulit untuk melepaskan stres ini. Tapi dengan terapi EFT ini, insya Allah itu akan terbantu. Dan kembali lagi tadi ke surat 3 ayat 173, mana ini, kita kembalikan ke sini. Oke? Nah, sip. Kita lanjut ya. Kita ulang lagi, ini saling berhubungan teman-teman. Mind, body, dan soul. Masalah tubuh disebabkan oleh masalah pikiran dan masalah hati. Hati sakit, pikiran sakit, tubuh juga menderita. Nah, ditambah dengan pola pikir, makanan, dan pola hidup. Ini perbaikan, ini adalah salah satu obat yang harus diperbaiki untuk pencapaian sehat. Sehat didapat, sehat terjadi, sukses didapat, dan insya Allah bahagia pun tercapai. Makanya saya pernah kasih materi tentang bahagia tanpa syarat, dan inilah yang harus diperbaiki. Manusiawi memang, manusia tidak pernah lepas dari emosi. Tapi dalam Islam juga mengatakan bahwa kalau sesuatu yang berlebihan, itu juga akan terjadi kurang baik. Ya, nah, apa itu EFT? EFT adalah tools itu alat bantu atau cara. Ini dipakai secara universal di seluruh dunia oleh praktisi atau profesi yang terapeutik. Profesi terapeutik itu profesi yang apa ya? Maksudnya yang merawat ya, dan masyarakat umum. Ini merupakan gabungan pendekatan timur dan barat dalam ilmu medis. Ya. Nah, itu saya lupa deh, ada videonya sebenarnya. Nanti saya cari ya videonya ya. Metode ini merupakan penemuan bahwa permasalahan emosi negatif adalah akibat ketidakseimbangan sistem energi di dalam tubuh. Nah, ini sebelum saya masuk ke terapinya, sebentar. Saya mudah-mudahan ada yang tadi saya lupa untuk menontonkan. Sebentar ya teman-teman ya, saya balik dulu ya.
Pain was in every part of my body. Bentar ya. Ini kan. Saya lupa. Nah, saya tontonkan, teman-teman silakan menyimak. Ini kali ya. Nah, Mangga menyimak. For many, many years, I stopped needing a doctor. Bentar, saya ulang. Pain was in every part of my body. For many, many years, I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out on their neck, their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that fight a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it. And I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two. And this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute. I landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, the second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow. And my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone. It's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two, in a session or two, and so on. And some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river.
and a sick person clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm gonna go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core. That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues, Vision issues, chronic fatigue, fear of flying, Atrial fibrillation, cravings, diabetes, diverticulitis, post-traumatic stress disorder, abundance. it's easy to lose weight, public speaking, insomnia, Performing in any capacity, you can go from 0 desire to hot and ready. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. You know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol, you know, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life on every imaginable problem with about a, 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this, but what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our website because I want the world to know how to do it. You want more than that? Oke, teman-teman, itu pembicaranya tadi penemu dari terapi EFT, Mr. Gary Craig, ya. Sudah banyak contoh dan itu banyak penelitian. Ternyata banyak EFT ini banyak membantu untuk memperbaiki kesehatan dari akar permasalahan, sehingga apa yang terjadi, apa yang kita harapkan itu insya Allah bisa tercapai selama kita mau melakukan perubahan. Ya, saya kembali lagi ke materi. Nah, ini bagaimana melakukan terapi EFT. Ini hanya singkat ya, saya tidak akan gambarkan semuanya. Nah, terapi EFT ini kita mengajarkan bahagia tanpa syarat. Biasanya orang kalau ditanya, pengen nggak sih sehat? Pengen nggak sih punya uang? Pengen nggak sih punya mobil? Atau pengen nggak sih umroh? Pengen nggak sih yang bukan materi ya? Apalagi ya? Hanya mereka selalu mengalibikan, ya saya pengen punya uang, tapi saya sekarang di PHK. Ya saya pengen jadi dokter, tapi itu kan susah, butuh uang banyak gitu kan. Nah, terapi EFT ini kita mengajarkan bahagia tanpa syarat dengan kata walaupun dan menerima ke kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi sakit, misalnya kondisi nggak punya uang, kondisi kondisi-kondisi yang negatif lah. Walaupun misalnya orang saya pengen punya uang tapi saya di PHK, saya pengen jadi dokter tapi susah gitu kan. Nah, di sini kita diarahkan untuk
kondisi yang misalnya walaupun saya saya di PHK misalnya kan, saya tidak memiliki uang, saya terima ya Allah, kita kembalikan pada Tuhan masing-masing. Ini berlaku untuk agama apapun, termasuk ateis, karena ateis itu mengakui adanya pencipta. Jadi diarahkan walaupun saya misalnya saya sakit, walaupun saya di PHK, walaupun saya tersakiti, saya ikhlas. Saya ikhlas ini menerima kondisi ini dan saya pasrah, dikembalikan, pasrah, terima sepenuhnya kepada pencipta. Ya, paham ya? Nanti buat yang punya masalah, langsung chat saya ya, atau chat saya di WA 081917032972 atau kita terapi lewat terapi online. Oke? Nah, saya arahkan untuk ini dulu sebentar. Nah, skrip aslinya kayak gini. Even though I deeply love and accept myself. Jadi kita menerima, kita mengakui permasalahannya ada, kita mengakui mengakui kondisi yang ada dan pasrah. Pasrah itu terima, bukan dengan kata tapi. Ya, kalau misalnya kita menerima, saya menerima, tapi artinya itu masih terkat, masih terhalang. Oke. Nah, ini setup-nya. Dengan pengetukan titik akupuntur ini ada setup. Setup itu pintu masuk ya, pintu masuk untuk aliran energi. Ya, pintu masuknya bisa lewat dada. Coba teman-teman ditekan-tekan daerah sini nih. Buat bisa kiri kanan, tapi saya lebih suka sebelah kiri karena jantung posisinya sebelah kiri, jadi membuka aliran jantung. Nah, kalau misalnya di uil ya, ditekan-tekan ada rasa lini daerah sini, itu titik spotnya. Nah, atau karate chop, kalau misalnya kita mau main karate tuh, nah dari sini, ini pintu masuk setup. Bisa dari sini, bisa dari sini, ya. Ini tidak akan saya gambarkan secara langsung, tidak akan gambar di sini secara menyeluruh, secara detail, tapi bisa chat nanti ya, atau lewat Zoom ya. Tapping. Tadi setupnya, kalimatnya itu nanti diucapkan dengan menekan daerah sore spot dan tapping. Tapping adalah mengetuk ringan dengan 2 jari pada titik tertentu di tubuh. Ini untuk reminder, untuk tune in dan reminder, jadi mengingat permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik energi mayor, energi meridian. Tubuh itu ada energi meridian yang itu tidak dipelajari di pengobatan barat. Nah, sebenarnya banyak banget energi meridian, tapi titik akupuntur hanya beberapa titik. Nanti akan saya gambarkan. Tapi sekali lagi saya hanya menggambarkan aja untuk yang mau dibantu atau untuk curhat atau untuk share, silakan kontak saya atau bisa di inbox juga ya. Nah, titik tersebut diketuk-ketuk dengan 2 jari. Ini akan berdampaknya menetralisir gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang. Jadi teman-teman, tubuh itu ada energi. Ya. Lingkungan kita itu adalah energi. Makanya kita kalau ketemu energi yang bertolak belakang, kita akan kesetrum. Nah, ibaratnya kalau energi ini tidak seimbang, ibaratnya teman-teman seperti nonton atau mendengarkan radio dengan channel yang tidak tepat.
Misalnya channel radio itu 92,3. Taruhlah radio NBS 92,3. Tapi teman-teman masukkan channelnya itu di 92,1. Kira-kira gambarnya seperti apa? Tubuh pun sama. Jadi kalau misalnya masalah dalam tubuh itu terjadi adanya ketidakseimbangan dari energi, dan itu bisa dinetralisir dengan terapi EFT dan dikembalikan kepada penciptanya. Oke. Nah, ini titik tapping, titiknya. Titik nanti saya gambarkan. Titik mata. Ini alis mata bagian dalam. Titik eyebrow ya. Ini titik kedua set of eye. Titik ketiga ini di bawah bola mata. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah dagu. Titik keenam di bawah ketiak. Ini searah dengan jarum jam. Maaf. BH tadi BH kalau perempuan ya, maaf, aduh ya Allah, nggak konsen. Nah, di ujung tempat bertemunya tulang dada. Oh, ini di dagu. Sorry, maaf, di dagu. Di dada. Titik ketujuh di bawah ketiak. Nah, ini titik utama hanya 7, padahal titik akupuntur ada 360 lebih. Ya. Nah, ini gambarnya. Ini teman-teman titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah. Nggak muncul. Boleh. Bentar. Nggak muncul. Sebentar. Nggak muncul. Oh, diulang lagi. Oh, salah lagi. Oh iya, salah. Sorry. Maaf teman-teman. Dari tadi bukannya tahu. Lupa. Nah, ini. Maaf tadi ada salah. Diulang lagi ya. Ini diawali dengan kalimat setup. Tadi saya katakan tadi suara muncul ya. Tadi muncul kan suara. Nah, ini kalimat setup. Nah, tadi kan saya sudah gambarkan ya, kita diarahkan untuk bahagia tanpa syarat. Nah, walaupun saya sakit kepala, walaupun saya di PHK, walaupun saya kesal sama anak, saya terima dengan ikhlas. Kondisi ini, ikhlas menerima kondisinya. Saya pasrahkan sepenuhnya padamu. Ya, kita arahkan untuk ini. Nah, setup-nya ini teman-teman tadi maaf, mungkin tadi slide-nya nggak muncul. Nah, setup-nya source spot ini di sini. Teman-teman lihat ya. Nah, atau di karate chop. Nah, ini ditekan untuk menenangkan dada, untuk menetralkan, membuka kunci di sini sehingga aliran energinya lancar. Nah, tapping ini pengetukan 2 jari, tadi sudah saya gambarkan. Nah, ini saya ulang lagi titik tappingnya ini. Alis mata bagian dalam, titik pertama, titik kedua set of the eye itu di atas tulang di samping mata. Teman-teman di samping mata coba ditekan di situ, bagi yang menyimak ya, ada suatu cekungan. Nah, itu yang di tapping. Di bawah titik ketiga di bawah mata ada tonjolan tulang di situ. Terus di bawah hidung, terus di bawah dagu, di dada, hanya 7, dan di bawah ketiak, di bawah ketiak, di pas kalau perempuan itu di tali BH, itu daerahnya. Nah, atau kalau misalnya laki-laki sejajar dengan puting, tarik ke samping. Nah, itu titik yang harus di tapping. Nah, ini teman-teman. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 pertemuan ini. Nah,
titik 7 ini. Daerah sini. Nah, ini titik yang panjang, titik yang simpel. Ada lagi titik tambahan di sini di bagian jari kuku yang paling luar. Nah, ini titiknya. Nih. Ibu jari di samping, nanti saya gambarkan. Bagian di ibu jari, titik 9 bagian di telunjuk, bagian titik 10 di bagian middle jari tengah. Nah, jari manis itu kenapa nggak boleh? Ini langsung ke jari kelingking. Jari manis kenapa nggak boleh? Jari manis, teman-teman, ini untuk yang melahirkan, hati-hati. Takutnya itu itu bisa jadi kontradiksi. Kontradiksi artinya dia bisa, orang yang hamil itu bisa perdarahan. Ya. Nah, ini nih bocoran nih, hati-hati buat yang misalnya mau menggugurkan, mohon maaf. Ini bisa menggunakan titik ini. Atau misalnya menstruasi yang nggak lancar di titik jari manis. Ya, nanti bisa digambarkan atau bisa chat saya. Nah, ini gamut spot, titik tapping selanjutnya. Daerah sini teman-teman, dan ini gamut spot ini kita tekan-tekan sambil menutup mata, membuka mata, mata digerakkan dengan kuat tekanan ke bawah, mata digerakkan dengan kuat ke kiri bawah, memutar bola mata searah jarum jam. Nah, memutar bola mata berlawanan arus jam, berirama, berhitung, bergumam, dan ini fungsinya apa? Ini untuk yang punya trauma atau punya tekanan atau ketakutan, ini bisa dinetralisir. Dia bisa menetralisir alam bawah sadar. Nah, ini dengan cara menutup mata, membuka mata dengan cepat, dengan keras dan cepat, ini bisa menetralkan memori. Nah, buat orang-orang yang punya trauma bisa dibantu dengan ini. Ya. Sebelumnya kita latihannya seperti kayak gini, tanyakan masalah. Dan ini teknisnya teman-teman. Ya, jadi saya belum gambarkan ke semuanya. Nah, saya hanya menggambarkan secara simpel aja dulu. Saya kembali lagi ya. Oke, saya gambarkan secara simpel dulu. Itu saya gambarkan dulu seperti tadi. Kalau teman-teman yang belum paham tadi titik-titiknya, saya kasih contoh. Nah, karate chop itu pertama tadi setup-nya tadi, walaupun saya sakit kepala, saya pusing, saya di PHK, saya stres, terima dengan ikhlas sambil di source spot ini di daerah sini di kiri, saya lebih suka di kiri, ngambil, tekan di sini daerah yang ngilu atau di daerah karate chop. Ya, titik tappingnya mana aja? Satu, saya ngambil posisi kanan, alis mata bagian luar. Satu, kedua ini titik di sini, ketiga titik di sini, keempat titik ini, kelima titik ini, keenam di sini ada tulang. Bawah sedikit di tulang itu, ketujuh titik di bawah ketiak. Nah, titik tambahannya, perpanjangannya ini jempol bagian dalam ada kuku, itu diketuk-ketuk dan diketuk-ketuk dengan 2 jari. Terus ini nggak usah, maaf lupa. Ini buat yang menstruasi kurang atau terlambat untuk wanita bisa pakai ini. Ya, misalnya kalau untuk orang hamil, untuk yang ini
untuk kontradiksi, nggak boleh. Takutnya dia keguguran. Lanjut ke sini. Dan untuk menetralisir trauma, ini ada antara ini titik gamut ya sekarang. Ini antara kelingking sama jari tengah, tarik jari ke sini, ada cekungan, itu gamut. Sambil buka mata, tutup mata, lihat bawah, lihat atas, putar searah jarum jam, bolak-balik lagi, terus bergumam, tarik nafas. Itu teman-teman titik-titiknya. Kalau misalnya ada yang belum paham, saya hanya gambarkan sekilas aja. Jadi kalau misalnya ada yang belum ingin ditanyakan atau ingin curhat-curhat, mangga nanti lewat WA ya. Atau nanti kita bikin workshopnya, saya dengan tim terapis, mungkin kita akan mengadakan workshop, waktu dan jadwalnya nanti saya, waktu dan price-nya nanti akan saya kasih tahu lagi. Jadi teman-teman, mulai sekarang coba kurangi untuk kalau sakit makan obat, terus kalau sakit lari ke dokter. Alhamdulillah sih ya, buat kami sebagai profesi banyak pasien sangat syukur sekali. Cuma kembali lagi, tubuh kita perlu diperbaiki. Tubuh kita perlu dihargai. Jadi kembalikan ke 3 pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan chat, silakan WA, silakan hubungi saya. Saya nggak akan panjang lebar bicara ini, tapi minggu depan saya akan ajak teman sejawat juga yang akan berbicara. Harusnya sih kemarin salah jadwal ya. Saya pikir minggu ini, taunya beliau masih banyak tugas, baru bisa minggu depan insya Allah tentang coaching. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu coaching sama Dr. Agus. Nah, minggu depan teman sejawat saya Dr. Endah itu akan berbicara insya Allah tentang seperti apa sih coaching. Nah, ini lebih detail lagi teman-teman, kalau misalnya punya masalah berat, lebih berat lagi, lebih detail lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin di terapi atau konsultasi yang lebih dalam lagi dan sampai betul-betul tuntas, ikuti dulu minggu depan ya. Insya Allah Dr. Endah yang akan berbicara dengan jadwal yang sama. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan program Rumah Detok AN Laresa ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik teman-teman secara pribadi, keluarga, atau lingkungan dan pasangan serta anak. Hanya itu, mungkin terima kasih untuk yang sudah menyimak, sudah mengikuti kegiatan saya setiap hari Rabu, dan insya Allah Senin sampai Rabu saya jadwalkan untuk rutin. Nanti ada jadwal lagi tentang produk, tentang nutrisinya. Cuma saya lagi jadwalkan waktunya, belum nemu ya. Karena selain saya sebagai terapis juga saya ada kegiatan lain. Jadi mudah-mudahan untuk makanan atau nutrisinya bisa saya sampaikan di waktu yang nanti walau alam kapan. Cuma sekarang Senin sampai Rabu yang sudah terjadwalkan, mangga teman-teman ikuti kegiatan di Rumah Detok ini. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa mencapai resolusi yang lebih baik lagi, dan 2020 itu akan segera berakhir. Sekarang kan sudah Agustus, bentar lagi September, dan nggak terasa Oktober, tahu-tahu sudah Desember. Jadi apapun yang permasalahan teman-teman terjadi saat ini, yuk jangan berlarut-larut, tapi kita ambil keputusan
kita ambil sikap sehingga tubuh tetap sehat, sukses tercapai, dan bahagia tanpa syarat. Baik, terima kasih. Saya cukupkan kegiatan malam ini untuk terapi rumah Detok AN Laresa. Kita ketemu jadwal pertama itu di hari Senin, itu konsultasi Kiki itu bersama saya lagi. Hari Selasanya literasi dan hari Rabunya terapi EFT. Insya Allah bersama Dr. Endah. Jadi ya kita belajar sama-sama. Terima kasih. Sampai saya cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.